Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah Cinta Sejati. Akan aku lihatkan khusus buat kamu bagaimana pertemuan kamu dengan dia dan bagaimana nanti proses penyatuan kamu dan dia. Seperti biasa, ini adalah pilih kartu atau pilih gambar. Jadi silakan kamu pilih satu gambar mana yang paling memanggil hati kamu untuk membongkar siapa cinta sejati kamu. Apakah kamu terpanggil untuk gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, akan aku lihatkan di sini mengenai cinta sejati kamu. Untuk poin pertama, akan aku lihatkan dulu bagaimana proses pertemuan antara kamu dan dia. Kita mulai bareng ya. Ada Seven of Rose, ada Queen of Mirror. Kondisi paling tepat buat kamu untuk pertemuan dengan cinta sejati adalah pada saat kamu jauh lebih mandiri dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi mandiri di sini nggak cuma sekedar kamu sudah mandiri secara keuangan atau mungkin udah mulai bisa lepas dari orang tua, tapi juga di sini kemandirian kamu tuh kayak kamu udah nggak mau terlalu banyak drama di hidup kamu. Ketika kamu sudah akan proses menuju bertemu dengan dia, kamu tuh sudah di kondisi yang jauh lebih stabil emosinya, terus udah nggak terlalu kekanak-kanakan, sehingga kamu lebih dewasa menjalani proses relationship kamu bersama dengan dia nanti. Maksudku di sini dewasa yang bagaimana komprominya, bagaimana ngobrolnya, bagaimana menyelesaikan masalahnya kayak gitu. Kamu sudah sangat males memulai sebuah relationship yang kebanyakan drama. Makanya aku rasa kamu akan menarik energi seseorang yang memang juga lebih rileks, santai tapi serius. Jadi udah gak kebanyakan drama yang ngetes lah, apalah kayak gitu. Dan di sini memang Queen of Mirror adalah kartu dimana teman-teman memang jauh lebih dewasa dalam mengambil keputusan, bertanggung jawab pada diri sendiri, kayak gitu loh. Jadi kemungkinan di sini kamu akan menarik energi laki-laki atau perempuan yang juga sama, yang sudah mandiri, sudah bisa mengambil keputusan, udah nggak gelendotan ke orang tua, kayak gitu-gitulah. Jadi yang sudah lebih strong, lebih tangguh, lebih strategis dalam mengambil keputusan mengenai siapa orang yang nanti akan bersama dengan kamu di relationship kamu, kayak gitu. Jadi sudah banyak pertimbangannya, yang mana itu bagus sih. Boleh-boleh aja, setiap orang punya ekspektasi, setiap orang punya harapan pingin bertemu dengan yang gimana. Kamu juga lebih strategis. Jadi sudah berbeda dengan kamu beberapa tahun yang lalu, harapan-harapannya dan ekspektasinya gitu. Yang kulihat di sini ya. Dan memang proses pertemuan kamu dengan dia ini lebih butuh waktu dibandingkan dengan teman-teman kamu yang kelihatannya mereka kayak gampang pacaran, gampang menikah gitu, cepet gitu prosesnya. Kalau kamu di sini kelihatannya memang semesta meminta kamu buat belajar banyak hal dulu, menemukan diri kamu, menemukan tujuan kamu ke depannya, melihat pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah duluan pacaran serius atau mungkin duluan nikah gitu. Jadi kamu bisa belajar dari mereka apa-apa aja yang harus kamu persiapkan. Dan di sini aku melihat ada perubahan yang sangat indah di kamu. Jadi di sini the late bloomer ini maksudnya adalah kamu terlambat berkembang, bukan terlambat berkembang sih, tapi mungkin kamu yang tadinya cuek, sekarang kamu lebih bisa menjaga penampilan kamu, udah lebih dewasa, sudah nggak childish lagi, udah nggak manja lagi gitu, udah bener-bener bisa mengerti bahwa dalam sebuah relationship berarti tanggung jawabnya ada di kamu dan calon pasangan kamu nanti, kayak gitulah. Jadi yang seperti itu, kamu lebih stabil secara keuangan, kamu lebih stabil secara mental gitu. Dan energi yang sama berlaku buat cinta sejati kamu. Jadi orang seperti itulah yang akan datang kepada kamu juga, gitu ya. Kemudian di sini ada the fence atau the world. Kamu bahkan nggak menyangka-nyangka bahwa dia hadir di masa-masa seperti ini. Kayak di masa-masa kamu sudah lebih santai, lebih cuek, kayak ya sudahlah, kapan ketemunya, di waktu yang paling tepat. Aku percaya Tuhan pasti akan mengirim dia atau pertemuan itu di waktu yang paling tepat. Di saat itulah dia benar-benar datang kepada kamu. Jadi the world ini kartu dimana kamu benar-benar sudah aktualisasi diri, kamu sudah bahagia akan hidup kamu sudah nggak terlalu membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain gitu. Dan lebih logis pikiran kamu mengenai dia. Jadi mungkin sudah nggak terlalu, pokoknya aku pingin dia yang karakternya kayak cowok-cowok di drama Korea. Ya boleh aja, tapi sudah lebih sedikit dewasa lah, bahkan banyak dewasanya gitu, kayak lebih melihat realita, lebih mengerti cara komunikasi kayak gitu. Dan aku rasa di sini kemungkinannya ya,
kecenderungannya kamu menarik seseorang yang banyak penggemarnya. Bukan banyak penggemar yang gimana sih, tapi maksudku di sini dia orang yang dikagumi banyak orang. Tapi dari banyaknya orang yang kagum ke cinta sejati kamu ini, dia memilih kamu karena energi kalian match gitu, energi kalian cocok. Itu sih yang bisa kulihat. Dan mungkin teman-teman kamu juga akan, kamu jadian sama dia, nggak kusangka gitu, keren banget, kayak gitu gitulah. Tapi yang pasti intinya di sini kamu menikmati hubungan ini pada akhirnya, kayak dia layak buat ditunggu gitu, dia layak buat dinanti-nanti, dan dia layak buat ada di proses dimana kalian sudah punya banyak pengalaman macam-macam lah, nggak cuma kisah cinta tapi juga pengembangan diri, aktualisasi diri, lebih ke situnya. Dan iya, kartu destiny di sini ini adalah wujud nyata dari jodoh atau soulmate gitu ya. Jadi apa yang memang sudah ditakdirkan buat kamu, kalau udah waktunya ketemu. Dan juga di sini kartu ini pengen bilang, mau kamu sengotot apapun, kalau Tuhan belum ngasih timing atau waktunya buat bertemu, ya belum akan ketemu gitu. Atau mungkin nanti kamu harus ketemu siapa dulu sampai tiba waktunya kamu bertemu dengan dia. Dan di sini kamu bisa melihat bahwa di deck tarot yang ini kartu destininya dadu 6 dan 6. Berarti di sini ada banyak kesamaan antara kamu dan dia. Sefrekuensi, satu pemikiran, energinya juga lebih sama gitu, sama-sama sudah mendewasa, dan sekali lagi udah gak kebanyakan drama. Jadi kalau misalnya kamu berharap punya pasangan dengan karakteristik atau momen pertemuan seperti ini, ya usahakan supaya kamu ada di energi yang seperti ini. Gitu sih yang bisa terlihat. Dan setelah proses pertemuan itu, aku mau lihat di sini bagaimana penyatuan kamu dan dia. Ini energi yang mana kamu dan dia jauh lebih serius gitu ya hubungannya. Ada Two of Wands, ada The World. Ini kartu yang sama. Ini dua kartu yang sama. Jadi di sini aku pengen bilang bahwa kamu dan dia pada akhirnya memutuskan untuk bersama, serius, bahkan proses menuju menikah. Karena ada banyak hal yang memang seperti aku bilang tadi sama. Dari proses awal ketemu tuh udah berasa gitu loh. Oh iya, nanti kedepannya aku pengen kita tinggal di mana, atau mungkin aku punya harapan nanti kalau aku bertemu dengan calonku, aku pengen tinggal di mana, pengen punya anak atau tidak, dan lain-lainnya. Dan itu terbukti bahwa goal kalian berdua sama. Jadi visinya tuh sama. Itu yang membuat kalian jadi bergerak. Menunggunya mungkin sedikit lebih lama, tapi ketika sudah ketemu tuh kayak tek mudah banget jalannya, aminin. Terbuka banyak kesempatan, mudah banget, mulus gitu. Ya mungkin nggak semulus ngeng gitu ya, mungkin adalah ujian-ujiannya, tapi bisa aku bilang lebih banyak mulusnya. Aminin. Dan di sini memang karena ada banyak kegembiraan, pengalaman, ada banyak sekali perayaan di sini. Perayaan di sini maksudnya adalah akhirnya aku menemukan kamu. Dia pun juga sama, akhirnya dia menemukan kamu gitu. Yang selama ini ditunggu-tunggu, diusahakan, dan ketika momennya klik kayak oh oke, kita merayakan pertemuan dan penyatuan kita ini. Dan di sini selain bercerita mengenai perayaan, joyful, menikmati momen bersama gitu. Dan biasanya kalau kartu ini keluar di pembacaan mengenai pernikahan, biasanya mayoritas langgeng sampai tua, sampai renta, sampai nanti kembali dipanggil oleh Tuhan gitu. Jadi aminin aja kalau emang tujuan kamu ke sana, pernikahan yang emang langgeng seperti ya yang kita inginkan lah, kayak gitu. Ya. Jadi impian besar kamu ini tetap nyalakan baranya, tetap nyalakan apinya supaya kamu bisa menarik energi itu. Gitu ya. Ada Three of Cups. Ya, di sini aku rasa penyatuan kamu dan dia di sini membuat bahagia banyak orang. Jadi sahabat-sahabat kamu bahagia, keluarga bahagia, dan dengan keluarnya kartu ini mudah-mudahan ini menandakan ada restu yang gampang turun dari keluarga kamu, dari keluarga dia. Gitu. Jadi emang ada banyak perayaan lah di sini, dan mudah-mudahan perayaan di sini nggak cuma bercerita mengenai pesta, tapi sesuatu yang bisa dinikmati antara kamu dan dia. Walaupun mungkin hanya jalan-jalan kemana, cuma sekedar makan di restoran mana atau di kafe mana, tapi ada apa ya, letupan-letupan bahagia lah gitu yang kalian rasakan ketika bersama. Dan ya karena di sini digambarkan dengan cake yang manis, sweet. Mudah-mudahan aja ini akan menjadi sebuah penyatuan yang manis buat kalian berdua, dan menjadi hal yang manis juga buat banyak orang di sekitar kalian gitu ya. Kemudian ya di sini mengkonfirmasi yang ku sampaikan sebelumnya, tetap nyalakan
pijar atau tetap nyalakan api harapan itu, tetap nyalakan semangat kalian. Walaupun mungkin ada sebagian di sini yang kayak capek gitu nungguin kapan nih aku ketemu dengan cinta sejatiku, kapan aku akan menikah, kapan aku akan begitu-begitu. Tetap nyalakan semangatnya, karena kalau harapan itu ada, maka kamu akan cenderung menarik energi dia gitu loh. Yang kamu harapkan itu, kita nggak pernah tahu kapan ketemu persis tepatnya, tapi selama kamu ada harapan, maka itu akan membuat kalian juga berupaya melakukan sesuatu yang maksimal buat diri kamu dulu, buat keseharian kalian, nabung mungkin, atau mungkin belajar banyak mengenai cara komunikasi dengan laki-laki kalau kamu perempuan, cara komunikasi dengan perempuan kalau kamu laki-laki, gimana sih kehidupan pernikahan itu, parenting tuh kayak gimana sih, struggle-nya dan sebagainya. Jadi dengan tetap adanya harapan itu, mudah-mudahan kamu akan tetap bisa bahagia dengan keseharian kamu. Dan di sini ada kartu Strength. Ini juga kartu yang bercerita mengenai takdir sebetulnya, kekuatan, kelembutan di balik kekuatan. Dan di sini sebenarnya kalau aku lihat dari dua kartu yang berjajar ini, ya ini definisi jodoh sih. Jadi definisi cinta sejati, soulmate kayak gitu. Dan di sini butuh keyakinan. Kartu ini bercerita banyak mengenai spiritualitas sebetulnya. Jadi bagaimana keyakinan kamu? Keyakinan kamu pada takdirnya kamu, pada apa yang sudah Tuhan gariskan buat kamu kayak gitu. Mungkin di sini kalian merasa bahwa di sepanjang lika-liku kisah cinta kamu mungkin nggak mulus, atau mungkin kamu harus menunggu lama banget gitu ya. Tapi yakin aja, ketika Tuhan sudah memilihkan yang terbaik buat kamu, maka Dia akan datang gitu loh di sini. Dan di sini juga bercerita mengenai kelembutan ya, kelembutan hati, kekuatan kamu, tapi ada kelembutan di sana. Jadi aku rasa kelembutan kamulah yang akan membuat Dia bisa setuju, sepakat buat melakukan sebuah penyatuan, union dengan kamu kayak gitu. Dan aku mau lihat di sini mengenai beberapa pesan ya. Bukan pesan sih, bisa juga isi hati dari cinta sejati kamu di sini. Kita bertemu di past life. Yes, seperti aku bilang tadi, kartu ini bercerita banyak mengenai spiritual. Jadi kalau teman-teman di sini percaya mengenai kehidupan past life, reinkarnasi, kemungkinan besar kamu dan dia sudah pernah ketemu di kehidupan sebelumnya. Dan mudah-mudahan di kehidupan yang sekarang, pertemuan ini adalah untuk sesuatu yang union, penyatuan, soulmate gitu ya. Mudah-mudahan di sini. Jadi energi yang kamu rasakan ketika kamu ketemu sama dia adalah rasanya seperti akrab banget, seperti kamu tuh kenal udah lama banget sama dia, walaupun mungkin baru kenal sebentar kayak gitu-gitulah. Mungkin kamu bisa membaca isi pikiran dia walaupun dia belum bilang kayak gitu-gitu. Karena jiwanya antara kamu dan dia udah saling kenal. Di sini, this is not over yet, ini belum selesai. Jadi kelihatannya memang di past life itu ada sesuatu yang belum selesai dan sekarang harus dituntaskan, atau mungkin ada penuntasan lah dari sesuatu yang belum selesai sebelumnya itu. Aku pernah terluka sebelumnya. Ini macam-macam, bisa di past life atau mungkin di masa remaja, masa muda yang pernah terluka mengenai cinta dari sisi dia. Makanya mungkin kenapa kamu dan dia harus saling menunggu agak lama, karena di sini harus ada perubahan. Ya, perubahan yang menuju ke arah lebih stabil, lebih indah kayak gitu. Dan mungkin nanti dia akan cerita sama kamu, iya sebelumnya aku pernah terluka mengenai cinta, begini dan begitu, gitu ya. Dan di sini tolong tunggu aku. Ini pesan dari dia, tolong tunggu aku. Selain di sini kamu yang mengalami banyak perubahan, dia juga sedang dalam proses yang sama. Mungkin poinnya berbeda, atau mungkin bisa juga sama. Mungkin kalau kamu lebih kepada keyakinan akan hadirnya cinta sejati kamu, kalau dia bisa saja sama cinta sejati, atau mungkin dia harus lebih stabil di keuangan, atau mungkin masih ada tugas ke keluarganya, seperti itulah ya. I desire you, dia sangat terobsesi, bukan kalimat yang tepat. Aku sangat mengagumi kamu, mengagumi yang benar-benar mengagumi lah. Kayak gimana sih, kayak kamu kalau misalnya punya idola, kagum tuh gimana sih, pingin tahu banyak hal, ingin membahagiakan, ingin selalu ada kayak gitu. Dan lebih ke arah bangga sih, bangga dengan kamu, dengan segala hal yang kamu miliki, fisik, karakter, bakat, skill gitu, kebaikan hati.
kamu itu rumah buat aku. Jadi di sini mudah-mudahan dia bisa menjadi rumah ternyaman buat kamu, dan mudah-mudahan juga kamu bisa menjadi rumah yang paling nyaman buat dia. Gitu ya. Dan aku mau lihat di sini beberapa poin lainnya mengenai dia. Yes, di sini ada yes. Jadi bisa jadi kamu di sini akan ada momen dimana kamu harus memilih atau menimbang-nimbang, bener nggak ya dia di sini adalah cinta sejatiku? Apakah betul dia dan aku akan bisa bersama? Karena di sini ada kemungkinan walaupun ada banyak hal tentang kamu dan dia yang sama, tapi tetap ada juga lah di sini perbedaannya. Atau mungkin kamu nanti harus menimbang-nimbang iya atau tidak, terima atau tidak, kayak gitu. Ya, ada perbedaan sih di sini. Ya, namanya laki-laki perempuan pasti ada bedanya, tapi kalau misalnya sudah seia sekata, sudah yes untuk penyatuan, maka ya kejadian pasti gitu. Kemudian di sini satu lagi, ini pesan ya buat kamu, komunikasikan secara jelas. Jadi untuk pasangan kamu yang nanti ini, cinta sejati kamu ini, kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, baik yang menyenangkan ataupun yang kurang menyenangkan, misalnya kamu kecewa sama dia, kamu marah sama dia, sampaikan aja dengan baik-baik, dengan lembut, komunikasikan dengan jelas. Tidak usah pakai kode. Misalnya aja, aku akan diemin dia seharian biar dia tahu salahnya dia apa. Nggak akan bisa jalan untuk dia. Karena ya mungkin dia merasa hari ini aku tenang, tidak terlalu banyak ngomel pasangan aku misalnya. Padahal kamu pengen dia sadar kan, kenapa nih kamu diem gitu. Ya kamu komunikasikan misalnya, sayang maaf ya, tapi aku kecewa banget dengan sikap kamu kemarin karena begini-begini. Aku sih berharapnya begini gitu loh. Komunikasikan, harus berani. Berani di sini bukan berani kurang ajar ya, tapi berani dalam kelembutan. Itu ya, dua kartu ini nyambung sih gitu. Jadi jangan hanya memendam, tapi sampaikan apa yang memang ingin kamu sampaikan kepada dia. Itu sih pesan pentingnya buat kamu. Dan aku rasa ini udah ya. Aku mau lihat dari charm mengenai cinta sejatinya kamu ini. Aku mau lihat dari zodiaknya dulu. Zodiak kamu bisa, zodiak dia bisa, Sun, Moon, Rising bisa, Capricorn, Pisces, Gemini, Libra, Cancer, Aquarius, Leo. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur nama dia ada M, O, D, N, C, G, E, Y, U, A, F, R. Kemudian dari tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 21, 9, 31, 35, 30, 14, 24, 17, dan 16. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai cinta sejati kamu. Semoga kamu bisa benar-benar merasakan bahagia dan layak buat ditunggu hadirnya dia. Dan semoga memang kamu dan dia akan berjodoh sampai nanti selamanya. Dan terima kasih teman-teman sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar kedua, akan aku lihatkan di sini mengenai cinta sejati kamu. Untuk poin pertama akan aku lihatkan bagaimana proses pertemuan kamu dan dia. Kita lihat bersama ya. Ada Knight of Wands, ada Page of Wands. Di sini dua kemungkinan, kamu tipe yang manis, romantis, clingy alias manja, pengen disayang, atau bisa juga poin yang sama di dia, atau bisa juga kalian berdua tipikalnya sama, modelnya kayak gitu. Jadi di depan orang lain harus merasa tangguh, kuat, tapi kalau misalnya sama pasangan, pacar gitu ya clingy, manja banget gitu, manja pengen disayang. Nah kalau aku lihat di sini bisa jadi kamu yang memilih gambar nomor 2 ini usianya masih muda ya, mungkin masih di awal 20-an mungkin. Atau mungkin 30 juga bisa sih, tapi 30 yang mungkin masih ada manja-manjanya gitu ya. Kalau di sini proses pertemuan itu terjadi, ini seperti remaja yang jatuh cinta, yang berbunga-bunga, yang aduh dia lucu banget atau aduh dia cantik banget kayak gitu. Dan di sini ada perasaan kamu bahwa kamu jadi memimpikan dia, atau dia memimpikan kamu, dia mikirin kamu, dia mulai stalking sosial media kamu, atau kamu yang stalking dia tapi kamu nggak mau sampai dia tahu, jangan sampai kepencet like atau mungkin emoticon yang bisa bikin dia tahu bahwa kamu lagi stalking dia, kayak gitu gitulah. Jadi ini jatuh cinta yang manis sekali, jatuh cinta anak muda, yang mana ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu kan, namanya proses pertemuan. Jadi perasaan yang berbunga-bunga sih, seperti kupu-kupu di dalam perut gitu.
Dianya juga sama sih di sini, dianya juga punya energi yang sama dengan kamu. Energi romantis, hopeless romantis gitu. Dan dia sering kepikiran, sering berimajinasi gitu. Dia lagi ngapain ya sekarang? Udah punya pacar belum ya? Dia lagi suka sama orang lain gak ya gitu. Kemungkinan yang bikin kamu kadang seneng sendiri, kadang sebel sendiri, kadang hopeless sendiri kayak gitu. Itu sih proses pertemuannya ya. Dan di sini aku lihat dari sisi dia, karena aku lebih banyak narik energinya dia, walaupun awal-awalnya hopeless, tapi ada keberanian dari dia untuk datang kepada kamu. Dan kalau misalnya kondisi kamu sama seperti ini, kamu kayak ternyata dia juga suka ya sama aku gitu loh, ternyata ada harapan nih gitu. Dan dia memberi jawaban atau kepastian yang membuat kamu pada akhirnya, oh ya udah, aku setuju buat kenal kamu lebih dalam. Awal-awalnya kayak gitu. Dan ada kemungkinan juga di sini dia, karena di deck tarot yang ini gambarnya limusin ya, ada kemungkinan dia akan sering ngajak kamu jalan-jalan kalau kamu dan dia sekota. Kalau misalnya beda kota pun, aku rasa akan ada banyak lah obrolan yang mana dia lebih mungkin aktif buat nanyain kamu duluan, atau mungkin nge-video call kamu duluan. Energinya lebih di dia yang kayak ayo, aku harus mendapatkan kamu gitu. Itu yang bisa aku lihat di sini ya. Kemudian ada Two of Rings. Yes, dia di sini setelah melakukan berbagai usaha, berbagai effort untuk bisa kenal kamu, ngobrolnya, mungkin tanya banyak hal tentang kamu, background kamu, pola pikir kamu, dan sebagainya, dia mempertimbangkan apa? Dia merasa bahwa effortnya dia sudah banyak buat kamu. Dari sisi dia, dari pemikiran dia merasa sudah banyak effort buat kamu. Dia menimbang-nimbang apakah kamu memberikan effort yang sama besarnya, energi yang sama besarnya. Dia mempertimbangkan apakah hanya dia terus yang menghubungi kamu duluan, ataukah ada usaha dari kamu buat nanyain kabar dia. Kalau dia tiba-tiba sehari 2 hari nggak ada kabar atau gimana, kamu nanyain, kok 2 hari ngilang, kemana aja, misalnya kayak gitu. Gitu sih. Jadi dia sebelum mengambil keputusan final tentang lanjut atau enggak sama kamu, dia di sini bener-bener ini ya, tegas. Jadi bukan tipikal orang yang ya udahlah aku tungguin aja nanti sampai berapa bulan ke depan, 6 bulan, enggak. Dia tipikal yang pingin tek gitu. Jadi kalau misalnya dia merasa energi kamu tuh energi kamunya ngedrop, atau mungkin energi kamu nggak se-excited di awal-awal, ya dia mempertanyakan apakah layak buat dilanjutkan atau tidak. Makanya kalau emang nanti ada momennya kamu seperti ini yang dengan ciri-ciri yang hampir mirip lah atau sama katakanlah, maka tunjukkan perhatian kamu kepada dia, karena dia butuh feedback itu. Dia butuh untuk tahu kamu ini sebenarnya ada perasaan lebih nggak sama saya, atau di sini saya jatuh cinta sendirian gitu. Pertanyaan itu ada di dia. Makanya ya nggak apa-apa kok kamu nyapa duluan, atau mungkin ngajak dia nonton, ngajak dia jalan, terlepas kamu laki-laki atau perempuan ya, kayak gitu. Di sini keseimbangan, dia butuh itu. Dan di sini ada Six of Wands. Ini kartu yang bercerita sebenarnya mengenai nostalgia. Pertama, kemungkinannya bisa jadi cinta sejati kamu ini orang yang udah kamu kenal. Yang udah kamu kenal nih siapa? Bisa jadi teman sekolah kamu dulu, yang dulu tuh nggak ada perasaan apa-apa, kayak biasa-biasa aja, cuma sekedar nyapa, atau teman kantor lama, tiba-tiba sekarang ketemu lagi, udah sama-sama dewasa, sudah sama-sama mengalami berbagai perubahan, tiba-tiba koneksi itu muncul. Atau bisa juga di sini mantan pacar kamu. Tergantung sih gimana. Cuma kalau mantan, pertimbangkan sekali lagi, apakah, terutama kalau putusnya nggak baik-baik ya, pertimbangkan. Kalau misalnya dia dulu putusnya kalian baik-baik aja karena suatu hal dan dia sudah ada perubahan, kamunya perubahan, silakan aja. Tapi kalau misalnya putusnya nggak baik karena suatu hal dan kamu lihat energinya dia belum berubah, ya tolong dipikirkan lagi. Karena di sini simbolnya kupu-kupu, berarti ada perubahan yang sangat besar ke arah yang baik gitu. Tapi mudah-mudahan sih, entah dia orang baru atau orang lama, semoga bisa membawa banyak perubahan di kamu. Dan kamu pun memberi banyak perubahan yang baik di dia, kayak gitu. Lalu di sini aku melihat dari proses penyatuan setelah pertemuan. Aku lihat penyatuannya gimana nih. Ada King of Coins.
The King of Wands. Nah, kalau yang tadinya awal-awal proses pertemuan lebih banyak energi feminin alias energi yang manja-manja, clingy, pingin terus-terusan berkabar yang seperti itu, setelah melalui berbagai waktu dan momen, dari sisi dia jauh lebih sekarang lebih seimbang lah antara persiapan yang logis dan masih adalah energi-energi romansanya masih ada. Cuma di sini dari sisi dia ada pemahaman bahwa dalam sebuah relationship yang serius, cinta saja tidak cukup. Jadi harus ada persiapan ini. Koin kestabilan. Kestabilan apa? Ekonomi bisa, finansial, karir. Kestabilan apa? Kestabilan mengenai mental, kesehatan mengenai emosi, dan kestabilan lain-lainnya. Bagaimana kalian berdua bisa menjadi pasangan yang saling kompak, saling bisa kompromi kayak gitu-gitu. Itu yang dia pertimbangkan untuk bisa serius sama kamu, dan kelihatannya dia menemukan titik itu di kamu. Jadi poin penting itu sudah dia temukan. Kedua, ada King of Wands di sini, energi dimana bahwa dia sangat berharap bahwa ketika kamu dan dia sepakat buat makin serius, bahkan mungkin menuju ke pernikahan, maka keputusan itu kalian berdua ambil karena sama-sama siap, bukan karena terpaksa disuruh orang tua, bukan karena mengejar usia atau target apapun itu, bukan karena demi nggak ditanya kapan nikah lagi. Jadi itu jadi keputusan yang memang sudah sama-sama saling melihat kualitas masing-masing dan siap untuk segala konsekuensi kalau kedepannya memang sepakat buat bersatu bersama gitu, union. Jadi ada kedewasaan itu, walaupun dimulai dengan agak kekanak-kanakan, tapi pada akhirnya di sini kamu dan dia sama-sama mendewasa kok. Kayak gitu ya dari pola pikirnya. Ada the judgment di sini. Ada kemungkinan dari sisi dia, kamu juga bisa sih sudah melalui banyak hal di sini. The judgment ini energi dimana kamu dan dia sudah sama-sama belajar, pernah merasakan pahit yang luar biasa mengenai relationship, entah yang kalian atau kamu alami sendiri, atau bagaimana kamu melihat bagaimana relationship orang tua atau siapapun orang yang pernah sangat dekat dengan kamu, yang mungkin hubungannya berantakan sehingga berdampak besar di kamu, sehingga sebelum kamu bertemu dengan dia pernah ada luka yang dalam banget, trauma yang dalam banget gitu, sampai mungkin kalian gak percaya mengenai pernikahan, gak percaya mengenai jodoh, takdir, dan yang seperti itu. Tapi entah gimana ceritanya, setelah kamu bertemu dengan dia, kamu bisa pelan-pelan melepas kayak yang sudah berlalu, ya sudah terima, sudah gak bisa diapa-apain. Kalaupun ada yang masih bisa diperbaiki, diusahakan, dijadikan bekal buat next step selanjutnya kayak gitu. Lebih damai di sini. Kamu merasa sangat damai ketika bersama dengan dia, dan tanpa dia memaksa atau pakai energi yang harsh, kasar gitu ya, dia bisa membuat kamu yakin lagi buat oke, aku setuju sama kamu buat kita bersatu dan membangun sebuah keluarga, membangun sebuah relationship yang lebih sehat ke depannya. Kayak gitu. Jadi ini bagus sih. Ini juga energi pemaafan. Energi kamu pada akhirnya kamu bisa memaafkan diri kamu. Kamu pada akhirnya bisa memaafkan orang-orang yang hadir sebelum dia, atau siapapun orang yang secara sadar atau enggak pernah menyakiti kamu. Jadi proses healing kamu sudah lebih maksimal lah gitu ketika kamu bersama dengan dia. Four of Wands ini kartu mengenai pernikahan, yes. Jadi di sini sebelum momen yang sakral itu, mudah-mudahan aku doakan kamu dan dia sama-sama sudah selesai mengenai masa lalu. Jadi bener-bener bisa fokus ke depannya kita mau ngapain, ke depannya kita rencananya mau gimana kayak gitu. Ini sama-sama serius ya. Yang kupikir awalnya begini, nanti endingnya gimana, ternyata serius kok di sini gitu. Jadi ya aku rasa nikmatin prosesnya pelan-pelan tapi pasti menuju ke sini. Jadi pondasinya tuh kuat antara kamu dan dia. Ya karena kalian berdua belajar dari hal-hal yang gak enak, tapi belajar supaya makin kuat dan tangguh pondasi yang kalian bangun. Tetap sih di sini ada cup. Jadi emang pasangan yang sama-sama ingin membangun sebuah kisah yang manis, ada seriusnya, ada chill, ada manisnya lah gitu. Jadi seimbang lah antara keseriusan dan menikmati momen serunya, lucunya, gemes-gemesnya kayak gitu. Seru sih ini yang buat milih gambar nomor 2 ya, seru fun. Dan di sini energi buat intuisi kalian akan membawa kamu kepada dia. Intuisi dia akan membawa dia kepada kamu kayak gitu di sini.
Dan ya manis sih di sini karena kamu lihat ada beruang yang lagi bawa gula bentuknya cups. Indah lah, ada kupu-kupu juga di sini. Berarti pesan pentingnya ini juga kupu-kupu. Kalau kamu ingin bertemu dengan dia, lakukan banyak perubahan baik. Tidak pernah ada kata terlambat buat perubahan. Kalau kamu ngerasa aku sudah baik kok kak, aku udah cantik, cakep, nggak ada yang perlu aku ubah lagi, maka pertahankan. Gitu sih. Tapi namanya hidup harus selalu ada perubahan karena hidup kita dinamis gitu sih ya. Dan aku mau lihat beberapa pesan dari dia selagi kamu mungkin menunggu dia ya. Kita lihat bersama. Are you still mine? Apakah kamu masih milikku? Oh, kalau misalnya energinya memang energi orang lama, entah dia mantan atau teman lama, sekedar teman lama, berarti memang dia udah lama nungguin kamu. Dia udah lama memperhatikan kamu, tapi entah kenapa kejadiannya gimana, mungkin dulu belum bisa bersama dengan kamu karena berbagai alasan. Sekarang atau nanti udah sama-sama siap dan timingnya tepat untuk bersama dengan kamu. Kelihatannya dia udah cukup lama jadi pengagum rahasia kamu sih di sini kelihatannya ya. Yes, ini kayak menjawab pertanyaan, are you still mine? Yes, yes I am gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja sih energinya kamu dan dia ini match gitu. Atau mungkin kamu yang nungguin dia available buat diseriusin gitu. Bisa jadi kita bisa. Ya setelah jawaban yes itu kita bisa di sini membangun sesuatu yang lebih serius, sesuatu yang memang ya tujuannya ke depan memang buat serius gitu, buat pernikahan. Aminin. I'm crazy about you. Aku tergila-gila sama kamu, aku gila karena kamu. Ya pokoknya di sini emang dia udah cukup lama sih mengagumi kamu. Dan ketika pada akhirnya kalian berdua bisa union ya, bisa bersama, ya dia kayak doaku terkabul. Dan mudah-mudahan energi yang sama juga di kamu, doa kamu terkabul gitu di proses pertemuan ini. Lalu aku sangat suka percakapan yang sangat deep, yang sangat dalam antara kita berdua. Jadi mungkin di sini bahasa cinta dia word affirmation dan quality time. Jadi dia sangat suka ngobrol sama kamu dari yang receh, remeh sampai yang deep, sampai yang dalam, sampai yang dalam banget gitulah. Jadi jangan buang-buang jangan menghilangkan kesempatan kalau dia aku pingin ngobrol apa ya hari ini sama kamu, ngobrol gitu, karena dia sangat suka. Ini selalu tentang kamu. Jadi kelihatannya emang dia udah lama ngincer kamu sih, dan ya mudah-mudahan sih dia memang yang terbaik buat kamu. Dan aku mau lihat di sini dari Angel Answer ya. Peaceful resolution. Jadi aku rasa di sini memang hadirnya dia membawa banyak damai kepada kamu, dan pada akhirnya hadirnya dia menjawab banyak sekali pertanyaan yang mungkin kamu simpan. Misalnya aja kapan pertemuan kamu dengan jodoh kamu, apakah kamu layak buat dipertemukan dengan orang yang sebaik ini. Layak, sangat-sangat layak. Dan mungkin juga pertanyaan-pertanyaan lain yang pada akhirnya kamu bisa jawab atau dia bisa jawab gitu di sini. Dan aku rasa di sini akan ada banyak harapan yang terkabul antara kamu dan dia. Harapan kamu, harapan dia, harapan kalian bersama gitu. Situasi ini akan improve, akan ada perubahan ke arah yang baik. Iya sih, buat kalian di sini ada banyak cerita mengenai perubahan. Jadi ada banyak perubahan baik, ada banyak hal yang nanti masalah datang, tapi itu menjadi sebuah ujian. Kalian berdua bisa nggak kompak. Tapi di sini apapun ujian dan masalah yang datang, kalian berdua akan bisa menemukan jalan keluarnya. Karena kalian sama-sama kompak gitu loh di sini, ya. Dan ya, aku rasa itu pesannya. Aku mau lihat di sini dari charm zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa ya. Ada Virgo, Pisces, Taurus, Aquarius, Leo, Libra, Sagittarius. Kemudian unsur nama kamu atau unsur namanya dia ada I, R, P, D, C, S, A, T, E, M, B, Z. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 8,
27, 1, 19, 8, 4, 11, 28, 18, 20. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai cinta sejati kamu. Aku doakan semoga yang terbaik buat kamu, proses pertemuannya, penyatuannya, dan semoga kalian bisa kompak sampai nanti tua dan kembali kepadanya. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga, akan aku lihatkan mengenai cinta sejati kamu. Untuk poin pertama akan aku lihatkan dulu bagaimana proses pertemuan antara kamu dan dia. Kita mulai bareng ya. Ada Two of Rose, Death card, ada Opening Up. Di sini kelihatannya dia yang akan duluan jatuh cinta sama kamu. Jadi di pertemuan antara kamu dan dia ini, dia yang lebih terpanggil hatinya untuk jatuh cinta duluan, penasaran duluan, ngajak duluan, ngajak jalan-jalan, atau mungkin chatting kamu duluan, pendekatan duluan kepada kamu. Di momen yang mana kamu lagi santai-santai aja, lagi nggak banyak pikiran mengenai pacar lah, jodoh lah, tiba-tiba dia ngasih sesuatu yang ini kartu dating ya, jadi ngajak kamu jalan-jalan yuk gitu. Aku pengen ngobrol deh sama kamu. Kamu suka film horor kan? Nonton horor yuk gitu. Atau mungkin kamu suka nggak film romantis gitu? Nonton yuk gitu. Jadi aku rasa itu sih. Tapi mungkin ketika di awal-awal ini dia masih di fase yang santai tanpa ekspektasi apa-apa. Jadi kayak ya kalau kamu menerima hadirnya aku syukur, kalau enggak ya udahlah, at least aku kenal sama kamu gitu, energinya dia. Tapi di sini aku lihat ada sebuah perubahan yang cukup besar di dia. Jadi yang tadinya dia ya udahlah kenalan dulu aja gitu kan, seperti tunas yang baru tumbuh, lama-lama kok ada yang spesial ya tentang kamu di pikiran dia kayak gitu. Ada yang spesial tentang kamu, ada yang unik, ada hal yang membuat dia merasakan chemistry atau koneksi yang nggak terjelaskan, yang membuat dia tiba-tiba berdebar-debar, dan momen dimana dia mulai merasakan jatuh cinta sama kamu. Yang awalnya ya sudahlah asal aja, tapi tiba-tiba perasaan suka itu ada, muncul, mekar, dan makin lama makin besar di sini. Ya seperti mawar yang benar-benar udah mekar sempurna gitu. Itu prosesnya dia, dan mudah-mudahan proses yang sama juga kamu rasakan di sini, karena kan judulnya cinta sejati ya, kayak gitu. Kemudian ada The Host di sini. Aku rasa antara kamu dan dia menyadari kok ada beberapa hal yang berbeda antara kamu dan dia. Mungkin background pendidikan, background keluarga, atau mungkin background pekerjaan beda, atau mungkin hal-hal lain yang lebih mendalam, misalnya beda agama, beda kota, kayak gitu-gitulah. Tapi di sini karena kalian berdua sama-sama kelihatannya sudah saling jatuh cinta dan sama-sama mengerti bahwa jatuh cinta ini nggak cuma sekedar aku cinta sama kamu, enggak, tapi juga harus ada pemahaman bahwa dari perbedaan tersebut ada hal penting yang harus dipahami lebih dalam, lebih diseriusin lebih dalam gitu loh. Jadi ini menjadi hubungan yang ada bijaksananya antara kamu dan dia gitu. Kebijaksanaan untuk melihat bahwa di perbedaan ini memang ada, tapi hati kita membuat kita bersama gitu lah. Itu poinnya. Jadi sih mudah-mudahan ya perbedaannya nggak yang terlalu krusial lah, mudah-mudahan. Dan di sini dari sisi dia kelihatannya lebih dewasa dibanding kamu. Bukan dari usia ya, tapi dari pemahaman tentang kehidupan, bagaimana dia menyelesaikan masalah kayak gitu-gitu. Perfeksionis juga dia, lumayan perfeksionis, lebih stabil secara emosi dibandingkan kamu. Jadi kelihatannya dia lebih banyak ngalah dan lebih banyak sabar buat kamu. Poin yang membuat dia tertarik sama kamu, aku nggak pengen bilang dia hanya melihat fisik ya, tapi dia melihat bahwa kamu di sini memang secara fisik indah. Kalau kamu perempuan ya kamu cantik dari sudut pandang dia, kalau kamu laki-laki ya kamu cakep dari sudut pandang dia gitu. Dan di sini nggak cuma sekedar cantik, tapi kamu di sini punya sesuatu yang mungkin kamu bukan perempuan yang paling cantik atau laki-laki yang paling ganteng, paling pintar, tapi kamu ada di hatinya dia. Kamu bisa membuat dia yakin bahwa kamu spesial gitu.
bahwa ada sesuatu yang sangat unik di kamu, kemampuan kamu untuk bertahan, kamu sangat kreatif, kamu punya rasa cinta kasih yang tulus sekali, seperti itu. Terutama kalau dia suka hewan ya, maksudnya dia misalnya suka kucing, kamu juga suka kucing, nah itu akan membuat kalian berdua lebih bisa match, lebih mengerti bahwa iya sayang gitu. Itu sih intinya. Dan Queen of Rose ini juga karakter yang dimana sama-sama mengerti bahwa kedepannya walaupun awalnya di bawah santai, tapi bisa kok ini diseriusin gitu, makin lama makin serius. Itu sih ya, makin serius tapi di bawah santai kalau aku lihat di sini. Di bawah santai, terutama kalau memang menyadari ada perbedaan yang cukup besar, di bawah santai sih intinya. Nggak mau terlalu pokoknya tahun depan kita harus nikah, kita harus apa, enggak, di bawah santai tapi serius. Jadi di momen-momen santai ini dia tetap mau diajak misalnya ke acara keluarga kamu, dan dia di sini nggak terpaksa kayak oke, aku datang ya, pakai baju warna apa, mau samaan nggak bajunya, kayak gitu-gitu. Jadi ada semangatnya dia buat deket sama keluarga kamu, kenal dengan sahabat-sahabat kamu, mengerti bagaimana gaya hidup kamu dan yang seperti itulah. Dan dia pun juga sama, dia akan senang kalau kamu mungkin dibawa ke acara keluarganya, dikenalin ke teman-temannya, kayak gitu-gitu. Tapi memang di bawah santai ya. Jadi bukan hubungan yang maksa kayak harus segera kapan gitu, enggak. Dan aku rasa kalau kamu menyukai tipikal hubungan yang seperti ini, kamu akan happy sih. Seperti kalau lagi panas minum es itu kan seger banget ya. Itu gambaran dari hubungan kamu dan dia. Chill, santai, dan iya berproses lah, menghargai proses intinya. Dan dari proses pertemuan di awal-awal tersebut, bagaimana pada akhirnya proses penyatuan antara kamu dan dia, union gitu ya. Kita lihat di sini ada Six of Coins. Pada akhirnya ketika kalian berdua sepakat buat oke, kita berdua bisa lebih serius mengenai hubungan ini, bisa juga mulai mengarah ke obrolan mengenai pernikahan, karena di sini ada keseimbangan antara kamu dan dia. Ada effort yang sama, cinta yang sama besarnya, perjuangan yang sama besarnya, perhatian yang sama besarnya, dan yang seperti itulah. Dan di sini sebenarnya kartu yang bercerita mengenai kesuksesan karena mau saling memperhatikan, perhatian, nggak cuek. Itu adalah waktunya dimana kamu sibuk, dia sibuk gitu ya, tapi di antara kesibukan itu masih adalah waktu nanyain kabar, atau mungkin ngasih foto, hari ini aku di kantor capek banget belum makan misalnya, kayak gitu-gitu. Atau mungkin sekedar ngasih gambar-gambar meme yang lucu-lucu gitu, semangat ya sayang di sana, gimana meeting kamu hari ini, kayak gitu-gitu. Jadi perhatian itu yang membangun hubungan ini, perhatian dan keseriusan gitu sih yang aku lihat. Kemudian ada Six of Wands, kartu Six lagi ya. Ini kesuksesan karena dukungan. Jadi aku lihat di sini kamu dan dia memang sudah punya tujuan yang sama, tinggal gimana proses mempersiapkannya. Persiapannya mungkin dari segi mental, finansial, atau persiapan penerimaan masing-masing keluarga, kayak gitu-gitu. Jadi ya mudah-mudahan ketika kartu ini keluar menandakan nggak cuma kalian berdua yang sepakat buat bersama serius, tapi juga keluarga besar, sahabat-sahabat memberi dukungannya. Karena tipikal kamu dan dia ini tipikal yang restu itu harus ada. Walaupun mungkin ada perbedaan, tapi diperjuangkan bareng gitu loh. Pada akhirnya keluarga oke, kalian berdua serius, kalian berdua bisa kami percaya buat oke, silakan gitu kalau misalnya mau menikah misalnya, kayak gitu. Jadi aminin aja, walaupun ya katakanlah ada masalah, ada ujian, tapi mudah-mudahan bisa saling kuat untuk menyelesaikan masalah atau ujian yang terjadi antara kamu dan dia. Kemudian di sini ada Knight of Cups. Ini sebenarnya energi feminin, energi cinta kasih, energi perhatian, manja-manja, intuisi. Jadi aku rasa apa yang membuat kalian sepakat buat serius, semakin serius karena saling nyaman, saling mau mendengarkan, saling ngasih bahasa cinta yang sesuai. Dia ngasih apa yang memang kamu harapkan mengenai bahasa cinta, kamu bisa memahami bahasa cintanya dia, kayak gitu. Karena tiap orang kan punya bahasa cinta yang beda-beda ya, love language yang beda-beda gitu. Jadi itu.
Dan aku rasa di sini ada banyak momen di mana seru kok antara kamu dan dia. Memang tipe kalau kamu dan dia ini lebih suka kayak tidak suka dipaksa, nggak suka di-push gitu. Jadi ia seperti air mengalir yang diseriusin, tapi nggak ke sembarang arah, tapi sudah mengerti tujuan kita ke sana, kita bawa santai gitu. Kemudian ada Queen of Cups di sini, energinya feminin lagi ya. Jadi di sini aku rasa karena kalian berdua sama-sama punya energi compassion, kasih sayang, perhatian. Aku rasa di sini ada harapan dari kamu dan dia nih pingin punya anak gitu. Kalau pada akhirnya memutuskan menikah ya, pingin punya anak, ingin membangun keluarga, jadi ibu yang baik, jadi ayah yang luar biasa bisa diandalkan kayak gitu-gitu. Jadi aku rasa kalian berdua adalah calon pasangan yang hebat dan calon orang tua yang hebat. Aminin buat anak-anak kalian nanti. Aku rasa kayak gitu di sini, dan akhirnya aku lihat dia bisa mengeluarkan potensi terbaik kamu, kamu mengeluarkan potensi terbaiknya dia. Makanya kenapa kalian sepakat buat bersama penyatuan union gitu ya, karena memang ya saling memperbaiki berbagai hal tanpa dipaksa, karena itu bentuk dari kasih sayang gitu loh. Aku harus jadi yang terbaik karena aku sayang sama dia, karena dia sudah juga effort buat aku kayak gitu. Itu sih yang bisa kelihatan kenceng di sini. Ada Six of Cups. Ini kartu yang bercerita mengenai nostalgia, mengabadikan kenangan, mengabadikan berbagai momen-momen manis, momen-momen indah gitu. Dan karena di sini gambarannya di taman bermain ya, apa sih namanya? Komedi putar somehow, aku nggak tahu, tapi intinya sih sama-sama menikmati hubungan ini dalam banyak kegembiraan, dalam banyak keceriaan. Nanti kalau kamu dan dia bener-bener menua bersama, kalian akan sangat bangga atau seneng menceritakan, iya dulu mama dan papa ketemu di sini, mama kamu dulu mama begini, papa kamu dulu begini, kayak gitu-gitu. Atau mungkin nanti kalau diberkahi usia panjang lagi, cerita ke cucu, iya dulu mah ketemu neneknya di sini, gitu-gitu. Jadi manis sih ini, manis, hubungan yang sangat-sangat manis. Itu sih yang bisa aku lihat ya mengenai proses penyatuan kamu dan dia. Jadi jangan kaget kalau dia nanti pingin banyak ngevideoin momen bersama, foto-foto kegiatan kamu atau kalian berdua kayak gitu, karena memang tipe kalian ingin mengabadikan nostalgia. Dan aku mau lihat di sini dari pesan-pesannya dia saat ini, walaupun mungkin kamu dan dia belum ketemu. Kita lihat pesannya apa. Oh, aku belum bisa ada di dekat kamu saat ini. Jadi ya mungkin dia juga menyadari belum bisa ketemu sama kamu sekarang. Ya yakin aja deh pertemuan kamu dan dia ini di waktu yang tepat. Jadi kalau sekarang masih menunggulah dengan proses maksimal yang bisa kamu lakukan di kuliah kamu, di pekerjaan kamu, nabung, do your best lah pokoknya selagi kamu menunggu dia gitu. Karena mudah-mudahan dia juga melakukan hal terbaik sampai nanti kalian berdua bisa bersama. Aku sedang fokus pada diriku sendiri untuk saat ini. Jadi ya mungkin dia sedang mengembangkan dirinya, mungkin dia lagi kuliah apa, lagi sibuk skripsi, atau mungkin lanjut S2, beasiswa, atau lagi sibuk nabung dan sebagainya. Jadi ya doakan aja semoga yang sedang dia fokuskan ini dilancarkan jalannya. Ya, kemudian di sini aku ingin sekali melindungi kamu. Jadi nanti kalau ada masanya kalian sudah bertemu, ya dia sangat ingin melindungi kamu dari apapun. Melindungi itu macam-macam, nggak cuma secara fisik ya, tapi juga melindungi kamu supaya kamu nanti nyaman sama dia, aman sama dia secara finansial, secara batin, kayak gitu-gitu. Jadi mudah-mudahan aja niat baiknya ini bisa sampai kepada kamu di waktu yang paling perfect gitu ya. Aku sedang memikirkan kamu saat ini. Jadi di saat kamu lagi nonton videoku, tiba-tiba dia terkoneksi sama kamu. Walaupun mungkin kalian belum bertemu, kayak tiba-tiba kayak siapa ya nanti orang yang bakal jadi cinta sejatiku, yang nanti akan menghabiskan masa tua bersama-sama, kayak gitu. Ya berarti memang sudah terkoneksi ya. Jadi gitu sih. Kemudian di sini aku sangat bangga kepada kamu. Jadi yakinlah bahwa kamu itu luar biasa, kamu unik dengan jalannya kamu. Secara fisik, mungkin kamu bukan yang paling cantik, mungkin kamu bukan yang paling ganteng di dunia ini, tapi yakinlah pasti ada banyak hal yang akan sangat dia banggakan. Bagaimana kedewasaan pikir kamu, kecerdasan kamu, mungkin kamu jago masak, kamu sayang diri kamu, sayang binatang, sayang keluarga, dan lain-lainnya. Atau mungkin kamu adalah calon ibu atau calon ayah yang baik, itu juga
salah satu kelebihan. Jadi ada banyak hal, maka kamu mulai sekarang banggalah dengan apapun hal baik yang sudah kamu lakukan, yang ada di dalam diri kamu, supaya nanti dia bisa bangga sama kamu. Tuh, you are perfect, kamu sempurna di mata dia, di pikiran dia, kamu sempurna gitu di sini ya. Dan aku mau lihat pesan dari angel, dari malaikat yang jagain kamu. Romance. Iya sih, tenang aja, hal-hal yang berhubungan dengan romance kamu akan menjalaninya. Tapi di sini kartu ini ada lambang apa ya? Lambang sembuh, lambang kesehatan, yang mana berarti kalau kamu ingin bertemu dengan dia, semoga di masa pada saat kamu sudah selesai, sudah sembuh segala patah hatinya, sudah bebas dari hal-hal yang pernah membuat kamu terluka, sudah memaafkan diri sendiri, sudah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Ada lambang merpati di sana, berarti lambang kedamaian hati, pemaafan, menerima keadaan, menerima diri kamu sepenuh-penuhnya, mencintai diri kamu kayak gitu. Dan ya, mudah-mudahan akan menjadi sebuah energi yang terang ke depannya buat kamu, memulai sebuah romance ketika kamu sudah selesai dengan diri kamu sendiri. Big happy change, perubahan yang sangat-sangat besar, perubahan yang sangat menggembirakan. Jadi mudah-mudahan hadirnya dia bisa memberi banyak bahagia buat kamu, hadirnya kamu bisa memberi banyak bahagia buat dia. Mudah-mudahan, aminin. Dan sekarang aku mau lihat dari charm, ini adalah zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa Virgo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Capricorn. Oke. Dari unsur nama kamu atau unsur nama dia, A, F, M, U, G, H, Q, L, O, V, I, dan E. Kemudian ini adalah angka atau tanggal penting antara kamu dan dia: 20, 15, 31, 22, 10, 17, 11, 25, 23, dan 13. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai cinta sejati kamu. Semoga kamu dan dia memang pasangan yang match, cocok, dan nanti akan saling membahagiakan. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.